Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam dengan berita terbaru dan terupdate. Kali ini datang dari isu pemberantasan korupsi di Indonesia yang kembali memanas setelah sejumlah pihak ini mengkritik kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dianggap lebih fokus pada OTT terhadap kepala daerah ketimbang mengusut kasus besar seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang lebih dikenal WUS yang sangat kontroversial. Bahkan kritikan ini mencuat terutama melalui pandangan peneliti media dan politik Buniani yang menyebutkan bahwa OTT Bupati Kelas Teri yang dilakukan KPK selama ini hanya merupakan gimmick belaka bila lembaga anti rasuah ini dinilai tidak berani mengusut US dan berkaitan sejumlah tokoh besar di dalamnya. Bahkan Buniani juga menyoroti perbandingan biaya proyek US yang justru lebih mahal dibandingkan dengan proyek serupa di negara lain seperti Haramain High Speed Rail Wall di Arab Saudi yang memiliki rute panjang jauh lebih jauh namun biayanya disebut lebih rendah sebagai indikasi dugaan penggelembungan biaya yang patut diselidiki lebih mendalam. Bahkan selama periode 2025 sampai 2026 ini, KPK ini tercatat ya gencar melakukan OTT dengan 7 kepala daerah yang terjaring operasi ini, termasuk sejumlah bupati dan juga gubernur. Namun, kritik terhadap fokus ini muncul bersamaan dengan desakan agar KPK ini terus memperluas penyelidikan ke kasus strategis yang disebut-sebut bermuatan politik dan ekonomi besar. Sementara itu, KPK baru-baru ini mengumumkan perubahan aturan gratifikasi melalui peraturan Komisi nomor 1 tahun 2026 di mana intensif atau hadiah di bawah ambang nominal tertentu seperti hadiah pernikahan sekitar 1,5 juta tidak wajib dilaporkan sebagai gratifikasi. Nah, kebijakan ini ya memicu perdebatan di kalangan publik ya dan penegak hukum tentang batasan dan efektivitas aturan dalam praktik pemberantasan korupsi. Bahkan selain itu, Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai bahwa kinerja KPK ini belum maksimal dalam OTT-nya. Ini OTT saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas pemberantasan korupsi, bahkan menekankan perlunya strategi pemberantasan korupsi yang lebih komprehensif. Isu tak beraninya KPK mengusut kasus besar seperti BUS ini bukan lagi ya hal baru. Bahkan sebelumnya tokoh publik seperti Mahfud MD yang pernah mengungkapkan kecurigaan bahwa KPK ini enggan menindaklanjuti dugaan markup di proyek tersebut. Meski sudah masuk ke tahap penyelidikan nih ya, publik juga mempertanyakan ketegasan lembaga anti rasuah dalam memanggil dan juga menetapkan tersangka tokoh berpengaruh seperti mantan pejabat pusat, terutama jika nama besar seperti Jokowi ataupun tokoh lainnya ikut terseret dalam polemik ini. Bahkan selain kritik terhadap KPK dan fokusnya pada operasi tangkap tangan OTT kepala daerah, isu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS ini semakin menjadi perdebatan tajam di ranah publik, politik, dan bahkan ekonomi. Proyek yang dipandang sebagai simbol modernisasi transparansi dipenuhi dengan tantangan finansial dan dugaan ketidakefisienan sejak awal pelaksanaannya yang beberapa analis ini menilai bahwa biaya investasi WUS ini yang mencapai lebih dari 7 miliar US dollar, sekitar 120 triliun rupiah dan ketergantungan pada pembiayaan dari Cina adalah salah satu sumber kritik yang sangat utama. Meski pemerintah menyatakan bahwa kereta cepat ini telah membawa jutaan penumpang dan bahkan memberikan manfaat sosial ekonomi ya, sejumlah kritik menyebutkan bahwa utang dan biaya operasional ini masih membebani struktur keuangan negara. Nah, bahkan lebih lanjut, pengamat pembangunan dan politisi pun saling bersinggungan nih dalam debat tentang siapa nih yang harus bertanggung jawab atas utang ini. Nah, dengan beberapa pihak menilai pemerintah pusat dan pengelola proyek perlu membuka data secara transparan kepada publik, meski kritik tajam diarahkan ke KPK dengan lembaga anti rasuah yang sebenarnya telah memulai sejumlah langkah awal dalam menelusuri dugaan penyimpangan dan markup dalam proyek ini, termasuk menjadikan persoalan ini sebagai salah satu fokus penyelidikan pada 2025. Upaya ini sebelumnya pernah di-highlight ya oleh publikasi dan laporan investigatif media massa yang menyebutkan KPK ini telah mengumpulkan bukti dan menelusuri kemungkinan tindak pidana korupsi ini di balik proyek infrastruktur tersebut. Namun detail konkret tentang perkembangan penyidikan terhadap kasus ini cenderung minim diungkap ke publik, sehingga yang menimbulkan anggapan bahwa kasus ini cenderung minim diungkap ke publik sehingga menimbulkan anggapan bahwa lembaga ini kurang agresif ya menangani dugaan korupsi berskala besar seperti dalam proyek strategi nasional ini. Kritik ini kemudian diperkuat oleh pernyataan pihak-pihak tertentu yang menilai bahwa
penindakan terhadap pejabat daerah melalui OTT tidak cukup kuat sebagai indikator efektivitas pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Bahkan menanggapi arus kritik yang berkembang, sejumlah pejabat pemerintah mengklaim bahwa setiap proses hukum dan penyelidikan harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan bahkan berdasarkan pada bukti kuat agar tidak melanggar asas hukum. Pernyataan ini muncul di tengah tekanan publik agar KPK ini transparan dalam mempublikasikan temuan investigasi besar seperti kereta cepat. Sementara itu, dukungan terhadap strategi OTT juga tetap mengalir dari berbagai masyarakat yang menilai tindakan tersebut penting untuk mencegah praktik korupsi di daerah, terutama dalam pengadaan proyek kecil menengah yang sering melibatkan pejabat publik. Kasus terbaru OTT terhadap sejumlah kepala daerah termasuk Gubernur Riau dan bupati-bupati di beberapa wilayah ini menjadi bukti nyata keberlanjutan operasi lembaga anti korupsi di luar isu hukum seperti proyek PUS ini yang juga menjadi bagian dari debat lebih luas tentang arah pembangunan infrastruktur Indonesia. Nah, pemerintah saat ini juga tidak hanya fokus pada operasional jalur kereta Jakarta-Bandung tetapi telah membuka juga ya wacana mengembangkan jaringan lebih luas seperti rencana ekstensi hingga Surabaya sebagai bagian dari strategi memperkuat konektivitas nasional. Namun, dinamika finansial dan kritik kuat yang terus bergulir menunjukkan bahwa proyek ini bukan sekedar persoalan teknologi ataupun transparansi, melainkan juga isu tata kelola akuntabilitas politik ataupun ke publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan lembaga negara seiring dengan meningkatnya kritik publik terhadap fokus KPK terutama terkait dengan WUS, perdebatan mengenai efektivitas pemberantasan korupsi masih berlangsung. Kebutuhan transparansi penyelidikan kasus besar sekaligus tekanan terhadap lembaga anti korupsi dan pemerintah menjadi elemen utama dalam dinamika politik dan hukum Indonesia saat ini.